Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Oh ya guys, siapa dari kalian yang pakai produk dari Scarlett juga sama kayak aku nih? Pasti banyak banget ya, karena memang produk Scarlett itu menurut aku kualitasnya emang bagus, terbukti gitu ya. Jadi makin hari emang makin banyak yang pakai pastinya. Nah, kalian udah tahu belum kalau Scarlett Whitening itu ngeluarin satu varian body lotion baru, yaitu varian Jolie. Nih, aku baru beli loh kemarin. Ini baru 2 hari yang lalu sih sampai. Ini udah yang 4 kalian gitu aku pakai. Wanginya enak banget, aku suka banget, dan kualitasnya juga dijamin deh nggak kalah bagus sama yang sebelum-sebelumnya. Selain body lotionnya, aku juga pakai shower scrub dan body scrubnya. Kalau kalian mau hasil yang maksimal, memang harus pakai satu paketan begini ya teman-teman. Pertama-tama sebelum mandi, kalian pakai body scrubnya dulu. Yang aku paling suka dari Scarlett body scrub ini karena buliran halusnya itu yang benar-benar mengangkat sel kulit mati kita, bersihin sisa kotoran di tubuh kita, tapi nggak bikin sakit dan nggak bikin iritasi sama sekali karena memang halus teman-teman. Habis itu mandi deh pakai shower scrubnya, dan ini aku punya yang varian cucumber. Mungkin kalian suka varian-varian lain, ada banyak sih soalnya dia variannya. Aku sukanya yang ini ya teman-teman karena memang wanginya tuh seger banget menurut aku. Dan di shower scrubnya itu ada buliran halusnya juga ya teman-teman. Jadi memang maksimal banget untuk ngangkat sisa kotoran dan kulit mati. Jadi pastinya kulit kita tuh bisa tambah bersih dan cerah. Selesai mandi, langsung deh aku pakai body lotionnya. Wanginya itu wow, enak banget, beneran kayak pakai parfum. Wanginya itu soft tapi awet banget, teksturnya juga lembut, jadi gampang meresap di kulit, nggak lengket sama sekali. Dan kulit aku beneran jadi lebih lembab gitu kalau habis pakai ini. Dan pastinya bikin kulit jadi lebih cerah juga nih ya. Aku coba ya teman-teman. Ini di sebelah sini kita ratain. Tuh, cepet banget kan ratanya, udah langsung rata gitu. Nggak perlu lama-lama. Dan mungkin kalian bisa langsung lihat ya. Kelihatan nggak sih di kamera? Ini kalau di secara langsung tuh benar-benar kelihatan banget loh bedanya. Kelihatan nggak teman-teman? Mudah-mudahan bisa kelihatan ya bedanya. Ini tuh bener-bener keren banget sih. Jadi kalau mau pergi-pergi juga aku kudu wajib banget pakai body lotion ini gitu. Pokoknya untuk kalian yang pengen punya kulit lebih sehat, lebih bersih, lebih cerah juga, pastinya harus banget deh pakai rangkaian produk dari Scarlett ini teman-teman. Dan inget ya, kalau kalian mau hasil yang lebih maksimal, kalian harus pakai paketan kayak yang tadi aku itu, shower scrubnya, body scrubnya, dan body lotionnya juga. Masih banyak lagi sih produk-produk lainnya dari Scarlett, nggak cuma 3 yang tadi aku sebutin itu doang. Dan kalau misalkan kalian mau lihat-lihat, boleh langsung kunjungin IG-nya aja teman-teman, Scarlett_Whitening. Di follow juga jangan lupa, siapa tahu mereka lagi adain promo gitu ya, jadi kalian nggak kelewatan tuh. Link IG-nya udah aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, jadi kalian nggak usah ribet-ribet cari, bisa langsung klik aja. Oke deh, selamat mencoba guys. Oke, kasus yang mau aku bahas kali ini tentang uang, pengkhianatan, dan juga perjuangan seorang ibu mencari keadilan untuk anaknya. Mungkin ada juga dari kalian yang udah pernah dengar cerita ini karena kisahnya itu terjadi masih di Asia, tepatnya di Filipina, teman-teman. Walaupun korbannya itu adalah warga negara asal Inggris. Daripada panjang lebar lagi, tanpa basa-basi langsung aja lah yuk kita bahas kasusnya. Cerita kali ini tentang seorang pria yang bernama Steven Davis. Dia lahir di Nottingham, Inggris pada tanggal 20 Maret 1970. Ibunya bernama Margaret Davis dan ayahnya sudah meninggal saat Steven masih sangat muda. Steven punya 2 adik perempuan dan menurut orang-orang yang mengenal Steven, dia adalah anak yang sangat ceria, dia suka membantu orang lain, seru, humoris, dan juga bertanggung jawab. Setelah ayahnya meninggal, Steven berubah menjadi lebih baik lagi. Dia jadi lebih bertanggung jawab,
lebih perhatiin kedua adiknya dan juga ibunya. Dia seperti merasa kalau saat itu cuma dialah satu-satunya yang harus menjaga ibu dan kedua adik perempuannya. Bener-bener seorang gentleman banget ya. Saat Steven berumur 14 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Alan. Alan adalah pria yang baik, dia perhatian banget sama Margaret, perhatian sama Steven dan juga kedua adik perempuannya. Dan walaupun ibunya sudah menikah lagi, sudah punya suami baru gitu ya, tapi Steven ini nggak berubah, dia tetap perhatiin keluarganya. Saat remaja, Steven sudah mulai bekerja nih teman-teman. Dia bekerja menjadi seorang teknisi komputer di sebuah perusahaan di area Nottingham. Tapi pas Steven berumur 21 tahun, dia ditawarin kerja di Hong Kong nih sama bosnya. Bosnya bilang, Steven, kamu mau nggak kerja di Hong Kong? Kalau kamu mau kerja di sana, nanti gaji kamu dikasih 3 kali lipat dari biasanya. Dan pastinya si Steven mau dong ya, apalagi dia merasa dia harus perhatiin ibunya, kedua adik perempuannya gitu kan. Ini masa depan yang lumayan cerah gitu ya. Akhirnya Steven mau, dia bilang ya udah nggak apa-apa bos, aku pergilah ke Hong Kong, aku bakal kerja di sana. Dan saat itu keluarga Steven juga ngedukung aja ya teman-teman, karena menurut mereka memang kalau itu yang terbaik untuk Steven, ya mereka ikut bahagia walaupun Steven harus pergi jauh ya dari mereka. Dan memang Steven itu sangat berbakat di bidang komputer ini. Dan kemampuannya Steven ini memang terbukti ya teman-teman, karena setelah beberapa lama dia bekerja di Hong Kong, akhirnya dia pindah ke Filipina. Di Filipina itu dia mendirikan perusahaan perangkat lunaknya sendiri. Kemudian Steven juga bergabung dengan grup penerbangan yang ada di sana. Jadi kayak ya kan di penerbangan juga ada masalah tentang komputernya ya teman-teman, tentang perangkat lunaknya. Nah Steven bekerja sama lah dengan perusahaan penerbangan tersebut. Suatu hari Steven dan grupnya itu sedang ngadain pesta di sebuah bar yang ada di Angeles City. Jadi Angeles City itu adalah satu kota yang ada di Filipina, dan di sana itu terkenal dengan emang banyak wanita-wanita cantiknya gitu teman-teman yang menjajakan diri mereka. Di sanalah Steven bertemu dengan seorang wanita yang bernama Evelyn. Dan Evelyn ini nantinya akan menjadi istrinya Steven guys. Aku jelasin sedikit background dari Evelyn ini ya teman-teman. Evelyn berasal dari desa Daram Samar di Filipina. Evelyn lahir dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu, dan dari kecil cita-citanya memang untuk bekerja di sebuah bar dan nantinya bakal menikahi pria kaya. Evelyn sudah mulai bekerja di bar yang ada di Angeles City itu sejak umurnya 13 tahun. Dan Angeles City ini memang tempat yang pas banget untuk para wanita kalau mau mendapatkan uang yang banyak ya teman-teman, karena Angeles City ini juga disebut sebagai sex capital of Philippines. Dari namanya aja pasti kalian tahu lah ya maksudnya kayak apa. Jarak dari desa tempat Evelyn tinggal ke Angeles City itu juga cukup jauh teman-teman. Butuh waktu 2 hari dengan perahu dan juga bus. Kenapa Evelyn sampai mau menempuh perjalanan jauh kayak gitu? Ya karena memang seperti yang aku bilang tadi, kalau dia udah sampai di sana, kesempatannya untuk bisa dapat uang yang lebih banyak itu memang terbuka lebar gitu loh. Dan mimpinya Evelyn untuk kerja di bar dan dapat suami kaya itu bakalan segera terwujud teman-teman. Karena ternyata Steven setelah pertama kali bertemu dengan Evelyn, dia tuh kayak cinta pada pandangan pertama. Dia langsung tertarik sama Evelyn. Dia langsung minta Evelyn untuk jadi pacarnya gitu. Steven sempat cerita juga sama ibunya kalau dia bertemu dengan seorang wanita bernama Evelyn dan dia udah suka sama wanita itu. Dan Steven juga cerita kalau Evelyn itu bekerja di sebuah bar yang ada di sana. Tapi saat itu ibunya nggak tahu ya kalau misalkan Evelyn ini menjadi perempuan bayaran, menjadi PSK di dalam bar tersebut teman-teman. Yang ibunya tahu, perkiraan ibunya gitu ya, mungkin si Evelyn ini memang kerja di bar sebagai pelayan kayak gitu, bukannya sebagai wanita bayaran. Dan yang bikin kagetnya lagi, ternyata malam itu juga Steven langsung ngomong sama kepala bar bayar uang kalau dirupiahin itu sekitar 10 jutaan rupiah untuk menebus Evelyn teman-teman. Jadi kalau misalkan Evelyn mau dibawa pergi gitu ya sama dia nebus tuh ke kepala bar ya, bayar 10 juta itu. Setelah itu Steven dan Evelyn mulai menjalin hubungan asmara, mereka mulai deket banget. Evelyn juga sering bawa Steven ketemu dengan keluarganya, bawa ke rumahnya. Keluarga Evelyn bilang kalau Steven itu tampan, masih muda dan juga baik. Nah suatu hari Margaret, ibunya Steven, dan suami barunya yaitu Alan, mereka berdua tuh datang ke Filipina. Niatnya memang mau mengunjungi Steven dan juga ketemu nih sama pacar barunya Steven, pengen kenalan gitu ya. Saat itu Margaret menilai kalau Evelyn itu adalah wanita yang imut, baik, lucu. Margaret juga ya merestui aja lah hubungan Steven dengan Evelyn.
Evelyn. Akhirnya di tanggal 20 Maret 1997, Evelyn dan Steven memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, mereka pergi bulan madu, datengin sebuah pulau yang ada di Filipina. Nah, saat itu ibu dan ayah tirinya Steven juga ikut bersama mereka. Jadi mereka liburan berempat gitu ya. Saat liburan itu, Margaret menyadari ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi mereka berempat kan lagi jalan ya. Terus si Alan tuh kayak merangkul pundaknya Margaret, dan Steven juga berusaha merangkul pundaknya Evelyn. Tapi saat itu Evelyn malah menghindar, teman-teman. Pastinya Margaret mikir, loh kok dia menghindar ya, kenapa? Cuma ya pastinya Margaret nggak mau langsung berpikir macem-macem ya. Dia berpikir, oh mungkin lagi nggak mood aja kali. Gak lama kemudian Evelyn melahirkan anak pertama mereka, seorang anak perempuan yang diberi nama Jessica. Beberapa tahun kemudian lagi, Evelyn melahirkan anak kedua mereka, seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Joshua. Setelah Evelyn melahirkan anak kedua mereka, Steven menaikkan uang bulanan untuk Evelyn. Saat itu Evelyn dan Steven tinggal di sebuah rumah sewaan, tapi rumah sewanya itu berada di perumahan yang elit gitu, yang ada di Filipina, perumahan yang mahal. Dan saat itu penghasilan Steven juga memang sudah mulai besar tuh teman-teman, sekitar $60.000 per tahun atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Tapi setelah mereka pindah ke sana, mereka punya anak, Evelyn itu mulai males-malesan, bener-bener males banget. Kerjaannya seharian cuma main handphone. Ya memang sih dia ngurusin kedua anaknya, tapi itu pun dibantu sama Steven. Jadi Steven ini bukan cuma bekerja cari uang aja, tapi juga jagain anak-anaknya kalau pulang kerja. Dia yang nyuci, dia yang masak, dia yang bersih-bersih rumah. Jadi seperti nggak ada kerjasamanya gitu loh teman-teman. Saat Margaret tahu tentang hal ini, pastinya dia langsung nanya kan sama anaknya, Steven, kenapa sih kok istri kamu males banget, dia nggak mau ngapa-ngapain? Tapi Steven bilang, nggak apa-apa bu, dia nggak usah ngapa-ngapain, dia itu permaisuri aku, jadi biar aku aja yang ngelakuin semuanya. Dan saat itu keluarga Steven juga bilang kalau Evelyn udah mulai berubah ya, yang diomongin cuma uang, uang, dan uang aja. Setelah Evelyn menikah dengan Steven, kehidupan keluarga Evelyn juga ikut berubah teman-teman. Steven selalu kirim uang dengan jumlah yang lumayan banyak buat keluarganya Evelyn di kampungnya. Bahkan cukup untuk keluarga Evelyn membeli sebuah perahu untuk memancing, bangun rumah yang cukup luas juga di sana. Dan kalau keluarga Evelyn mau berkunjung ke rumah mereka, Steven juga tuh yang kasih tambahan biaya untuk mereka datang. Keluarga Evelyn sering datang ke rumah mereka, bahkan nginep beberapa hari gitu ya di sana. Tapi setiap keluarga Evelyn pulang dari sana, ada aja barang atau perabotan mereka tuh yang hilang teman-teman, kayak rice cooker, bahkan dispenser, kulkas, gosokan, segala macem. Evelyn pun tahu ya tentang hal ini, tapi dia bilang sama Steven, udah nggak apa-apa, biarin aja, kita bisa beli lagi soalnya keluarga aku butuh. Di dalam rumah mereka itu kan juga ada CCTV, jadi kegiatannya Evelyn sehari-hari di dalam rumah tuh pasti kerekam ya di CCTV itu. Nah, dari rekaman itu terlihat kalau Evelyn di rumah itu selalu main handphone, terus udah gitu sambil main handphone dia tuh bakal ketawa-tawa sendiri gitu loh. Pastinya ini bikin Steven curiga kalau dia itu udah selingkuh kan sama pria lain. Gak lama setelah itu, kakak perempuan Evelyn yang bernama Gina, dia bekerja di rumah Evelyn dan Steven menjadi pengasuh kedua anak mereka. Dan saat itu sebenarnya Gina udah tahu kalau Evelyn selingkuh, tapi pastinya mungkin karena Gina ini kakaknya Evelyn gitu kan, nggak mungkin lah dia ngaduin Evelyn ke Steven, jadi dia nggak ngomong-ngomong sama Steven. Nama selingkuhannya Evelyn adalah Arnold Adorai. Steven pun udah mulai curiga sama istrinya karena duit bulanan itu ya selalu cepet banget habis dan nggak tahu juga habisnya buat apa. Steven sempat langsung nanya sama Evelyn tentang perselingkuhan ini. Dia bilang, Evelyn kamu selingkuh ya dari aku? Tapi Evelyn itu bilang enggak, dan dia berhasil meyakinkan Steven kalau dia nggak selingkuh gitu. Sampai suatu hari Steven ini nelfon ibunya dan dia bilang, ibu, Evelyn kali ini kayaknya udah benar-benar kacau banget deh. Dia sampai gadein cincin pernikahan kami. Kemalesannya Evelyn juga semakin parah ya teman-teman. Biasanya nganterin anak-anaknya ke sekolah kan juga Evelyn ya, karena Steven harus kerja. Tapi ini Evelyn udah nggak mau lagi nganterin kedua anaknya. Jadi yang nganterin mereka ke sekolah juga Steven sebelum berangkat kerja. Evelyn di rumah kerjaannya cuma males-malesan, main handphone, pergi sesuka hati. Kedua anaknya sering ditinggal sembarangan. Melihat kelakuan istrinya kayak gini, Steven pun mulai capek. Dia mulai males berada di rumah juga. Akhirnya dia juga sering datang ke bar bersama teman-teman wanitanya. Menurut keluarga dan teman-temannya Steven, saat itu Steven sih nggak selingkuh sama wanita manapun, tapi dia kayak cuma pengen ngabisin waktunya, pengen ngilangin stresnya aja katanya. Kayak mau balas dendam gitu kali ya sama Evelyn. Sampai suatu hari ada satu hal yang bikin Evelyn marah
marah banget ya sama Steven. Jadi suatu hari Steven bilang sama istrinya, aku harus pergi nih keluar kota karena aku ada kerjaan. Tapi kenyataannya Steven itu nginep di rumah seorang temennya yang bernama Mike. Dia nginep di rumah Mike selama beberapa hari dan ada banyak wanita juga di sana. Entah gimana caranya Evelyn bisa tahu tentang kebohongannya Steven ini dan pastinya dia marah banget. Mereka lagi berantem dan Steven juga sempat ngomong sama Evelyn, ya udah deh kamu sekarang mulai kerja deh, cari uang pengganti tuh buat uang kemarin yang udah kamu pakai banyak banget itu. Atau mungkin kamu bisa mulai kuliah lagi lah. Tapi tetap aja nggak ada perubahan ya sama sikapnya Evelyn. Dia tetap aja ngabisin uang bulanan yang dikasih sama Steven seenak-enaknya. Dan ternyata memang dia ngabisin semua uang itu untuk selingkuhannya. Steven kayaknya udah bosen banget digituin sama istrinya. Akhirnya Steven mengancam untuk bercerai. Gak lama setelah itu, tepatnya di bulan Juli 2002, Steven, Evelyn, Margaret, dan Alan itu mereka berempat liburan ke sebuah pantai. Terus mereka udah selesai liburannya, mereka mau pulang kan berpisah gitu ya. Evelyn bilang sama Steven, Steven tuh peluk dulu ibu kamu sebelum kita pulang gitu loh. Dan saat itu sebenarnya Margaret tuh udah kayak ada curiga gitu ya, dia kayak ada yang gak beres, tumben banget si Evelyn suruh Steven peluk aku dulu gitu loh. Walaupun gak ada alasan yang jelas, tapi saat itu firasatnya Margaret kalau sesuatu ada yang gak beres bakalan terjadi tuh kuat banget. Cuma karena emang dia gak ada bukti apa-apa ya, dia gak bisa ngelakuin apa-apa ya. Padahal firasatnya Margaret itu benar teman-teman. Itu adalah terakhir kalinya dia bisa melihat anaknya dalam keadaan hidup. Pada 18 Juli 2002, Margaret dan Alan lagi rapi-rapiin rumah, beres-beres taman yang ada di depan rumahnya, dan mereka mendapatkan kabar yang sangat-sangat buruk. Teman Steven yang bernama Mike tadi nelfon mereka dan ngabarin kalau Steven sudah meninggal dunia, teman-teman. Pastinya mereka langsung shock banget ya. Nah, menurut Mike kejadian itu seperti ini, teman-teman. Di tanggal 18 Juli itu, Mike dan Steven ada kerjaan di luar kota dan mengharuskan mereka menginap di sebuah apartemen. Nah, di apartemen itu kan ada beberapa kamar. Mike tidur di kamarnya sendiri, sedangkan Steven tidur di kamar yang terpisah. Malam di tanggal 18 Juli itu tiba-tiba ada 3 orang yang membobol masuk ke dalam apartemen mereka. Pertama, mereka masuk nih ke dalam kamarnya Mike. Salah satu dari mereka nodong Mike pakai pistol, tapi pria yang lagi nodongin Mike pakai pistol itu nanya ke kedua temannya, terus dia bilang, yang ini bukan orangnya gitu. Nah, yang 2 orang ini bilang, bukan dia, salah bukan dia. Akhirnya mereka bertiga nggak jadi nembak Mike, keluar dari kamar Mike dan datang ke kamarnya Steven. Nah, sampai di sana mereka langsung menembak Steven sebanyak 4 kali. Mike juga dengar teriakannya Steven. Setelah dengar teriakannya Steven ini, Mike langsung keluar kamar, dia langsung samperin ke kamar Steven, tapi ketiga orang ini sudah pergi dari apartemen mereka. Dan Steven sudah dalam keadaan tidak bernyawa, berlumuran darah di atas kasur, teman-teman. Mike langsung cepat-cepat keluar apartemen, dia ketuk apartemen yang ada di sebelahnya, dan akhirnya orang itu keluar, mereka langsung menghubungi ambulans dan polisi. Karena panik, Mike juga bilang sama orang yang tinggal di apartemen sebelah itu, kalau yang membunuh Steven itu adalah Evelyn. Karena Steven itu kan juga memang sering cerita ya sama Mike tentang hubungan mereka yang bermasalah, Evelyn yang kayak gini, kayak gitu, segala macam. Jadi ya saat itu Mike kayak kepikirannya ke Evelyn aja gitu loh. Setelah dengar kabar kalau anaknya meninggal di Filipina, pastinya Margaret langsung cepat-cepat terbang ke Filipina. Sampai di sana upacara pemakaman pun dilakukan, dan dalam upacara pemakaman itu Evelyn nggak nangis sama sekali, teman-teman. Kelihatan sedih juga enggak. Dan ini pastinya membuat banyak orang curiga ya sama Evelyn, termasuk Margaret dan Alan. Tapi karena saat itu memang nggak ada bukti sama sekali yang menyatakan kalau Evelyn itu terlibat dalam pembunuhannya Steven. Jadi saat itu polisi mengira kalau pembunuhan pada Steven ini karena Steven ada masalah gitu sama teman kerjanya, atau ada masalah kerjaan yang bikin mereka ribut segala macam. Polisi melakukan interogasi di tempat kerjanya Steven. Investigasinya juga berjalan cukup lama nih, teman-teman, dan keluarga Steven yaitu Margaret dan Alan, mereka nggak mau pulang ya, terutama Margaret sang ibu, dia nggak mau pulang dulu balik ke Inggris sebelum dia benar-benar tahu siapa yang membunuh anaknya. Akhirnya dia menyewa seorang detektif swasta, dan detektif ini mengintai atau memata-matai Evelyn di rumahnya nih, teman-teman. Nah, pada saat detektif ini mengintai Evelyn, ternyata dia melihat ada 3 orang pria yang sering bolak-balik datang ke rumahnya Evelyn. Yang pertama pacar atau selingkuhannya Evelyn, teman prianya Evelyn, dan seorang security. Setelah tahu tentang hal ini, Margaret langsung cepet-cepet datang ke polisi dan dia bilang, "Pak, saya udah sewa detektif swasta segala macam." Pokoknya diceritain ya semuanya sama dia, dan akhirnya polisi menangkap 2
2 orang dari 3 orang yang sering datang ke rumahnya Evelyn itu. Mike disuruh ketemu dengan 2 orang tersangka ini ya sama polisi untuk mengidentifikasi, memastikan apa benar 2 orang ini waktu itu datang ke apartemen. Dan saat itu Mike setelah melihat mata mereka gitu ya, Mike yakin banget, yes, mereka berdua pak yang waktu itu datang membobol ke apartemen aku. Akhirnya kedua tersangka ini ditangkap sama polisi dan orang tuanya Steven memutuskan untuk balik lagi ke Nottingham. Tapi mereka nggak mau balik ke Nottingham dengan tangan kosong ya teman-teman. Mereka juga mau membawa cucunya yaitu Jessica dan Joshua, karena Margaret berpikir kalau Evelyn adalah orang yang berbahaya, takutnya bakal nyakitin kedua cucunya itu. Tapi saat Margaret dan Alan mau pergi bersama kedua cucunya itu ke Nottingham, Evelyn nahan pasportnya Joshua teman-teman. Akhirnya Margaret cuma bawa Jessica aja ke Nottingham. Sebenarnya ya dia pengen bawa kedua cucunya, Jessica sama Joshua tuh pengen dibawa gitu ya dua-duanya, tapi karena memang saat itu nggak memungkinkan, jadi daripada nggak sama sekali, nggak apa-apa deh satu aja dulu. Sambil dia juga nggak menyerah, Margaret juga nggak menyerah nih, dia masih terus berusaha supaya nanti si Joshua nyusul deh, aku ambil lagi gitu loh, aku bawa lagi nanti ke Nottingham. Dan walaupun Evelyn melarang Joshua untuk ikut ke Nottingham barengan Margaret, tapi Joshua di Filipina itu nggak tinggal sama Evelyn. Evelyn nitipin Joshua ke orang tuanya. Dan Margaret pun masih tetap merhatiin cucunya dari jauh. Dia sewa seseorang gitu ya untuk terus mata-matain Joshua, amatin Joshua. Kalau dia nggak kenapa-napa ya bagus. Kalau misalkan ada apa-apa sama dia bisa langsung kabarin ke Margaret gitu loh maksudnya. Dan ternyata orang tuanya Evelyn juga berpikir kalau Joshua kayaknya emang lebih baik tinggal di Nottingham deh bareng orang tuanya Steven. Karena di Filipina itu ya orang tua Evelyn bisa dibilang kehidupannya ya kurang mampu kan ya teman-teman. Untuk makannya dia sendiri aja cukup itu udah alhamdulillah banget, apalagi harus membiayai cucunya juga gitu. Akhirnya 2 bulan kemudian Joshua diizinkan juga untuk pergi ke Nottingham bareng Margaret. 2 tahun setelah kematian Steven, Joshua dan Jessica masih tetap hidup bahagia di Nottingham bersama Margaret. Tapi Margaret itu juga nggak mau menyerah nih teman-teman. Dia tetap mau membuktikan kalau Evelyn itu terlibat dalam pembunuhan pada anaknya. Margaret benar-benar ngabisin waktunya dari siang sampai malam untuk cari bukti-bukti. Dia bahkan bayar petugas sebanyak 55.000 pound sterling supaya bisa dapat info yang lengkap gitu. Supaya dapat bukti-bukti yang dibutuhkan teman-teman. Pantang menyerah banget ya perjuangan seorang ibu mendapat keadilan untuk anaknya. Nah saat itu polisi melihat gerak-gerik kakak ipar Evelyn. Jadi suaminya kakak Evelyn yang bernama Gina tadi ya teman-teman. Nah suaminya Gina ini bernama Robin Butus. Nah si Robin ini kelakuan itu mencurigakan banget menurut polisi. Karena kalau mau diinterogasi, mau ditanya, mau diinterview dia tuh selalu menghindar. Sampai akhirnya polisi paksain juga ya dia supaya datang ke kantor polisi biar bisa diinterogasi gitu ya. Dan diinterogasi itu dia dengan cepat mengaku kalau memang dia tahu tentang pembunuhannya Steven ini dan dia ada di tempat kejadian saat pembunuhan pada Steven terjadi. Dia bilang di hari kejadian dia diajak naik mobil. Saat itu dia nggak tahu tujuannya kemana. Dia cuma tahu kalau dia mau diajak ke kota. Nah di dalam mobil itu ada Evelyn, pacarnya Evelyn, dan juga teman prianya Evelyn. Ternyata dia itu dibawa ke apartemen tempat Steven dan Mike menginap. Evelyn bilang sama mereka kalau Steven itu adalah seorang jutawan yang kalau misalkan mereka berhasil membunuh Steven, mereka bakal dapat uang yang banyak. Jadi pacarnya Evelyn, teman prianya Evelyn, dan kakak iparnya Evelyn, si Robin Butus ini, mereka bertiga masuklah ke dalam apartemen yang ditempati sama Steven dan Mike itu. Pertama mereka salah kamar, mereka masuk ke kamarnya Mike, terus mereka keluar, akhirnya masuk ke kamar Steven dan mereka mulai menembak Steven. Dan menurut pernyataannya Robin, yang pegang pistol dan menembak Steven adalah pacarnya Evelyn. Sedangkan Evelyn saat kejadian nunggu di dalam mobil sambil berjaga-jaga gitu ya, memastikan keadaan tuh tetap aman. Nah, 2 orang yang tadi sudah ditangkap sama polisi adalah pacarnya Evelyn dan juga teman prianya Evelyn. Sedangkan Robin Butus karena dia sudah mau bekerja sama dengan polisi, dia sudah mau bersaksi melawan tersangka lainnya, dia pun dibebaskan dari segala tuntutan. Dan akhirnya pada tahun 2004, Evelyn ditangkap dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada suaminya sendiri, Steven Davis. Walaupun dia
dia nggak nembak Steven secara langsung, tapi dia adalah dalangnya. Meski udah ada bukti yang banyak ya teman-teman, tapi di persidangan Evelyn tuh tetap mengelak. Dia bilang saat kejadian dia nggak ada di sana, dia tidur lah di rumah segala macam. Tapi udah banyak banget saksi-saksi yang memastikan kalau Evelyn memang ada di tempat kejadian. Setelah persidangan selesai, Evelyn disuruh menunggu di dalam penjara selama 7 bulan sebelum dipindahkan ke penjara yang sesungguhnya gitu ya. Dan selama di sana tuh yang nengokin dia cuma ayahnya aja teman-teman, nggak ada satupun keluarga atau teman yang nengokin dia. Setelah 7 bulan menunggu, akhirnya pengadilan sudah bisa menentukan apa hukuman untuk Evelyn. Dan saat itu Margaret langsung terbang ya ke Filipina karena dia pengen mendengar secara langsung apa hukuman yang akan dijatuhkan ke Evelyn, menantu yang sudah dianggap seperti anak sendiri yang akhirnya malah membunuh Steven gitu ya. Parah banget. Dan pada saat persidangan itu juga ya teman-teman, Evelyn cuma ditemanin sama pengacaranya aja. Nggak ada satupun keluarganya yang datang ke sana untuk nemenin dia, untuk menyaksikan. Orang tuanya nggak. Kakaknya, adiknya, atau keluarganya yang lain, temannya nggak ada sama sekali. Setelah Evelyn dinyatakan bersalah, pengadilan memutuskan memberikan hukuman selama 40 tahun penjara kepada Evelyn. Dan menurut aku itu cukup lama ya teman-teman. Setelah pembacaan hukuman itu, Margaret pengen ketemu sama Evelyn. Dia pengen langsung ngomong, lebih tepatnya mengkonfrontasi Evelyn gitu ya. Saat itu Evelyn nangis kejer dan dia bilang, aku nggak tahu sama sekali tentang pembunuhan kepada Steven. Aku nggak terlibat sama sekali segala macam. Margaret juga bilang kalau dia nggak pernah benci sama Evelyn, tapi dia memang kecewa dan sedih banget. Dan Margaret juga bilang sama Evelyn kalau Jessica dan Joshua itu tetap menjadi anaknya, dan Margaret janji akan kasih tahu ke Evelyn bagaimana perkembangan pertumbuhannya Jessica dan Joshua. Dan yang lebih bikin terharunya lagi ya teman-teman, Margaret bilang sama Evelyn, anakku sangat mencintai kamu loh. Dia memanggil kamu permaisurinya. Dia benar-benar mencintai kamu. Luar biasa banget ya Margaret ini. Di sisi lain dia tetap berjuang habis-habisan untuk menegakkan keadilan buat anaknya. Tapi dia juga nggak membenci orang yang sudah membunuh anaknya. Padahal orang yang membunuh anaknya itu adalah orang yang dia percayai juga, yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri juga gitu ya. Aduh, menurut aku Evelyn ini kufur nikmat banget ya. Dia nggak bersyukur banget sama nikmat yang udah dia punya. Dia punya suami yang baik, mertua yang baik, tapi disia-siain kayak gitu aja. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian ya. Aku pengen banget denger. Aduh, bener-bener sedih banget sih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat buat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!